Bagaimana kalau kita ketika berdagang yang itu bentuknya berisi layanan ya, seperti pesanan snack atau misalnya Anda jualan barang tertentu. Sementara barang itu berpotensi bisa dipakai untuk kebaikan dan bisa dipakai untuk keburukan. Yang bisa kita jadikan acuan dalam hal ini keterangan Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is silah waqtal fitnah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual senjata dalam situasi fitnah. Yang dimaksud situasi fitnah adalah terjadi ketegangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Ketegangan antar sama muslim sampai membuat mereka saling membunuh. Dalam kondisi seperti ini, nggak boleh ada orang yang memanfaatkan situasi, kemudian dia jual senjata. Kenapa? Dikhawatirkan senjata itu dipakai untuk tindakan maksiat, membunuh kaum muslimin yang lain. Sehingga dalam kondisi genting, mereka harus tahan diri. Jangan sampai menjadikan hartanya untuk kegiatan, atau jangan sampai dia menjual sesuatu yang di situ mengandung unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Nah, kita bisa kiaskan untuk kasus yang lain. Pak, saya menjual pakaian. Pakaian apa? Daster. Ya tentu saja terbuka auratnya kalau dipakai. Lengannya terbuka, betisnya terbuka. Terus yang beli siapa? Alhamdulillah Pak, yang beli masyarakat umum. Kira-kira pakaian itu dipakai kemana? Ya wallahu a'lam. Kalau pemakainya, pembeli Anda, konsumen Anda, bisa jadi akan menggunakan pakaian itu keluar rumah, maka tidak boleh dilayani. Loh kenapa? Tolong menolong dalam maksiat. Tapi kalau yang membeli adalah orang yang biasa pakai jilbab gede, bahkan pakai niqab, terus dia beli daster, kan tidak mungkin dipakai jalan-jalan ke stadion. Sehingga di posisi ini perlu pilih konsumen. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Dan hal ini maklum di masyarakat. Cuman standarnya masih ukuran yang kelihatan mata, maksudnya ukuran dunia. Yang saya maksud begini, dalam dunia kedokteran, ada beberapa produk yang dia dibatasi. Konsumen yang kayak gini boleh, yang ini tidak boleh. Coba Anda beli antibiotik di apotek, tanpa bawa resep dokter. Dilayani nggak? Dilayani nggak? Nggak dilayani ya? Karena ada kebijakan, antibiotik tidak boleh dijual bebas. Hanya mereka yang bawa resep dokter yang bisa beli antibiotik. Ada juga produk yang lain. Ini produk yang boleh beli hanya perusahaan farmasi. Gak dijual ke umum. Kenapa? Kalau enggak ini dipakai untuk disalahgunakan. Tinggu mendem. Ya. Dulu ada obat batuk ya. Yang itu bisa dipakai campuran obat mendem. Namanya dextrometorphan. Anda bisa beli itu di apotek dulu, murni dextrometorphan HBR biasanya. Sekarang itu tidak ada Pak, dicari tidak ada. Ditutup sama pemerintah, ini ternyata dipakai alat untuk mendem. Sehingga sebenarnya masyarakat kita dan pemerintah sendiri itu sudah mengakui bahwa dalam transaksi tertentu kadang perlu dibatasi. Ini boleh, ini tidak boleh. Cuman standarnya apa? Masih yang kelihatan fisiknya. Yang nggak kelihatan fisiknya, masalah aurat kan belum diundang-undangkan ya. Ada nggak undang-undang aurat? Pernah ada? Peraturan pemerintah Sragen tentang aurat. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah sehingga seperti ini bicaranya aturan syariat. Kalau tadi masalah pengobatan, Anda bisa gunakan undang-undang negara. Mas, kami nggak boleh jual ini kepada Anda karena aturan melarang. Anda juga siap ngomong seperti itu kepada konsumen yang mau beli di tempat Bapak,
tapi bisa berpotensi untuk dipakai melanggar syariat. Mohon maaf Pak, kami nggak bisa menjual ke tempat Bapak karena syariat melarang. Ngamuk kira-kira? Nesu konsumennya ya? Itulah resiko. Cuman kan kadang kita ngeles ya, cari jawaban yang lain yang kira-kira tidak mencurigakan. Ketika dipesani snack, ditanya, Anda bisa buat begini aturan ya. Tolong ketika pesan snack, maksimal atau minimal H-2. Nah, H-2 itu sebenarnya ada dua fungsi. Pertama, mengumpulkan bahan. Yang kedua, verifikasi. Oh, Masya Allah. Tutulan snack kok verifikasi? Loh, ini kan sekarang zaman canggih. Apa yang mau diverifikasi? Ini tujuannya untuk apa? Apakah mau dipakai untuk kegiatan yang sifatnya mubah? Atau kegiatan yang tidak ada nilai dosanya? Atau kegiatan maksiat? Fungsi itu Anda jalankan. Lalu nanti jawabannya H-1. Pemesanan H-2, jawaban H-1. Apakah Anda dikabulkan submitnya ataukah tidak? Sudah submit tapi ternyata nggak diterima. Tidak apa-apa ya. Jadi pakai aplikasi ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Intinya, kalau memang Anda mengetahui bahwasanya pesanan ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan maksiat, Allah melarang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Wallahu a'lam.